Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang toharoh, atau dalam kata lain bersuci ya, dalam kegiatan apa ini namanya? Blok Pramuka. Blok Pramuka yang dipimpin oleh Bapak Pembina SMA 1 Rongga, Pak Gun-Gun, yang untuk putra dan putri Ibu Yulia. Terima kasih. Semangat atau jiwa Pramuka SMA 1 Rongga mudah-mudahan tertanam sampai menjadi alumni. Untuk materi saja hari ini, karena waktunya cuma sedikit ya, Bapak diberi waktu itu berapa menit? Oh, 15 menit ya. 16 menit kita manfaatkan adik-adik ya, terutama nih siswa-siswi yang mengikuti kegiatan pramuka di SMA 1 Rongga. Manfaatkan waktu sebaik mungkin di rumah masing-masing. Jangan memberikan atau mengarahkan kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Untuk materinya yaitu yang tadi Bapak katakan tentang toharoh ya, atau bersuci. Ya, bersuci. Toharoh itu bisa kita ya katakan adalah membersihkan diri ya, baik lahir ataupun batin. Untuk apa tujuannya? Yang pertama adalah kita bersuci itu untuk menjalankan salah satu ibadah kepada Allah, yaitu sholat ya. Sholat salah satunya adalah dengan wudu, atau untuk yang lainnya adalah untuk mandi wajib ya, atau kita bisa melakukan bersuci itu dengan cara tayamum ya. Jadi ada beberapa cara, karena sesungguhnya kalau kita membahas masalah kebersihan itu sudah didefinisikan ya, di dalil-dalil tentang toharoh itu banyak. Yang salah satunya adalah dari surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini salah satu hal yang mendasar. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa diri kita ya, baik lahir maupun batin kita itu harus selalu bersih ya. Bukan hanya bersih dari pakaian ya, tapi hati kita juga harus bersih ya. Itu yang paling penting. Karena kalau hati kita tidak bersih ya, berarti segala sesuatu atau tingkah laku yang kita lakukan itu selalu berorientasi kepada akhlak mazmumah atau akhlak yang jelek ya, membicarakan orang lain ya, zalim, hasud, dengki. Itu salah satu contoh hati kita tidak bersih ya, hati kita tidak bersih. Itu batin kita, lahir kita tidak bisa sembarangan dalam hal melaksanakan ibadah kalau kita tidak melaksanakan kebersihan
ya, atau mensucikan diri dengan cara berwudu. Itu salah satu syarat. Ya, syarat sahnya sholat salah satunya adalah dengan cara berwudu. Karena apa? Ya, karena hadis riwayat Muslim, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, salah satunya la yaqbalullah salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat seseorang dalam keadaan tidak suci. Ya, jadi salah satunya yaitu dengan cara berwudu. Kalau tidak ada alat untuk wudu yaitu air, kita bisa lakukan ya dengan cara darurat, yaitu menggunakan tanah ya untuk media tayamum tadi, tapi dengan debu ya, debu yang bersih tentunya, bukan debu sembarangan yang kita pakai ya, debu bekas ada kotoran ayam, itu tidak bisa ya, tidak bisa sembarangan dalam hal melakukan bersuci walaupun dengan tanah sekaligus ya. Itu debu yang betul-betul debu yang bersih ya. Itu nanti kita praktekkan ya, bagaimana cara tayamum ya. Dengan cara tayamum biasanya kita menggunakan dua media ya, dua media untuk tayamum. Kalau wudu insya Allah lah kalian pasti ya, untuk usia kalian yang sudah balik tentunya itu sangat aneh kalau tidak bisa melaksanakan wudu dengan baik ya. Kalau tayamum itu kita cukup ya menyiapkan dua media ya, dua tempat baik itu baki ya, ukuran yang pas untuk ukuran tangan kita ini ya, untuk ukuran tangan ya, kita siapkan nih tempat ya, dua tempat yang pas dengan ukuran tanah yang sudah diisi oleh tanah yang halus ya, tanah yang halus. Nah, kalau sudah ada medianya baru kita lakukan tayamum ya, dengan cara kita berniat dulu ya. Apa niatnya? Nah, kalian harus tahu dulu niatnya. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, kamu bisa dengan Latin ya. Niat saya tayamum ya untuk mengganti salat ya, untuk mengganti pelaksanaan salat lillahi ta'ala ya, atau nawaitu tayamum listibati salat lillahi ta'ala ya. Nanti kita siapkan medianya nih, medianya ya, siapkan ini ya, masukkan tangan kita ke media yang sudah kita siapkan ya. Udah, nah tekuk-tekuk dulu, nanti tiup ya, kita usapkan, jangan usapkan sebagian karena posisi wajah ini segini ya. Jadi dalam hal melakukan wudhu pun itu kita harus sampai ke salah wajah kita, karena yang dibasuh itu adalah wajah kita nih ya. Nah, udah ya. Nah, tepukan yang kedua ya, tiup dulu baru siapkan ini ke tangan kita. Jangan asal nih, harus rapih dari atas ya, turunkan ke sini, balikan, baru yang ini ya, tak balikan lagi, udah. Nah, itu salah satu syarat ya, kalau kita sedang di perjalanan atau di hutan yang mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan air ya, apalagi sekarang di musim kemarau seperti ini ya. Untuk pelaksanaan tayamum itu boleh ketika dalam keadaan darurat ya, salah satunya tidak ada media untuk wudu berupa air ya. Itu yang penting kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, salah satunya adalah syarat sahnya yaitu bersuci. Ya, bagaimana kalau sedang di dalam mobil ya, bisa kita lakukan tayamum ya dengan cara menempelkan tangan kalian itu di tempat yang ada debunya. Kalau di dalam mobil, contohnya di dalam mobil umum ya, baik di bus atau di elap
atau di kereta api itu biasanya ada debu-debu yang menempel tuh. Kamu cari ya, tempelkan di kursi. Ya, debunya sama dengan cara hal yang dilakukan tadi. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dimanapun, kapanpun, sedang dalam kondisi apapun, itu tidak ada alasan. Ya, itu saking wajib-wajibnya kita melaksanakan sholat. Ya, salah satunya yaitu dengan cara bersuci dulu. Pak, bagaimana kalau saya dalam keadaan luka? Ya, luka yang kata dokter itu tidak boleh terkena air. Ya, awal kita luka kita itu dibalut, ya pasti itu kan sudah dibersihkan. Jadi kita tinggal membersihkan bagian luarnya saja. Ya, kalau misalkan lukanya itu di luar, ya kita bersihkan saja luarnya saja. Seperti kita ini luka di sini nih, kita bersihkan saja sama air gini aja. Insya Allah sudah sah. Ya, insya Allah sudah sah. Jadi tidak ada alasan kamu sedang sakit, sedang luka, kamu tidak bisa berdiri, itu tetap kita harus melaksanakan ibadah. Ya, salah satunya dengan cara harus kamu bersuci. Itu lagi-lagi harus bersuci dulu. Ya, harus bersuci dulu. Tidak bisa sembarangan kamu ya langsung sholat ya tanpa bersuci. Terus yang harus kamu perhatikan adalah pakaian. Nah, itu. Jadi melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh itu bukan hanya tubuh kita yang dipakai untuk berwudu, tapi lihat pakaian. Apakah pakaian kamu itu bersih? Ya, jadi bersih. Belum tidak usah kata bersih itu dikategorikan serba baru, ya, harum. Tidak, yang penting pakaian kamu itu bersih dari najis. Ya, karena biasanya pakaian atau media yang kamu pakai seharian itu bisa saja pakaian kamu itu terkena najis. Ya, jadi kamu harus hati-hati dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, takutnya dalam seharian itu pakaian kamu itu menempel kepada kotoran, ya, atau pakaian kamu dijilat anjing, ya, atau pakaian kamu itu bekas terkena kencing, ya. Nah, itu salah satu hal yang harus kita waspadai. Jadi harus hati-hati, harus penuh dengan ketelitian. Jangan asal kita melaksanakan ibadah tapi kita tidak dalam keadaan suci atau bersih. Nah, itu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagaimana nih kalau untuk menghilangkan najis. Nah, tadi kan kalau untuk melaksanakan sholat, ya salah satunya adalah menghilangkan hadas. Nah, sekarang bagaimana untuk menghilangkan najis, ya, sesuatu yang ada dalam tubuh manusia nih yang dapat menyebabkan tidak sahnya dalam hal melaksanakan ibadah, ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kan hadas, ya, kita cukup dengan berwudu kalau hadas kecil, ya. Kalau hadas besar ya tetap bagaimana cara mensucikannya kita itu salah satunya adalah dengan mandi besar. Itu khusus untuk orang yang sudah berumah tangga, atau yang sudah balik, yang yang sudah mimpi basah, ya, mimpi basah. Nah, itu harus melakukan hadas besar untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Ya, kalau cuma kentut, ya, atau kencing, ya, buang air besar, itu cukup dengan hadas kecil. Tapi kalau kamu mimpi basah bersetubuh, kamu harus melakukan mandi besar, ya. Nawaitul ghusla liraf'il hadasi akbari. Nah, kalau hadas besar, ya, kalau kecil berarti
Apa? Asgori itu kecil. Kalau akbari itu untuk hadas besar. Ya. Raf'il hadasi akbari ya. Nanti jangan sembarangan ya. Kalau kamu sudah mimpi, kemudian kamu mimpi basah, kemudian langsung wudu, tidak bisa. Sampai kapanpun, sampai kamu meninggal pun itu tidak akan sah salat. Karena kamu belum melakukan hadas besar. Ya, awas jangan sembarangan, itu harus hati-hati ya, harus lebih teliti. Pakaian kita, diri kita harus betul-betul bersih ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu hadas. Najis juga sama ya. Najis itu ada di 3 ya, najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladah. Itu yang sudah kita bahas lah dari sejak SD, kamu sudah pelajari. Karena apa? Fikih ini sebagai pondasi kita dalam hal menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Itu yang kamu harus pelajari adalah fikih kita ya. Karena kita, apalagi kalian nanti kalau sudah berumah tangga, kalau ilmu agamanya kamu tidak bisa, ini kamu mau mengajarkan diri kamu sendiri, keluarga kamu, rumah tangga kamu, anak-anak kamu, keturunan kamu itu bagaimana kalau kamu tidak paham terhadap agama. Jadi dari sekarang, mumpung kamu masih sekolah, silakan pelajari pelajaran-pelajaran fikih yang memang dilakukan atau dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satunya najis ya, bersuci. Yang pertama adalah najis muhaffafah atau najis ringan. Contohnya ini adalah air kencing bayi ya, yang belum berusia atau berumur 2 tahun ya, dan belum makan apa-apa, belum makan nasi, belum makan promina ya, hanya makan dan minumnya itu air susu ibunya. Itu air cukup dengan kita membersihkan ya najisnya itu dengan air ya. Kita cukup basuh atau bersihkan. Contoh pakaian kita nih sebelah sini terkena air kencing ya, air kencing bayinya itu ya, hati-hati mana tinggal bersihkan ya, salah itu. Nah itu najis. Yang kedua adalah najis mutawasithah ya, atau najis sedang. Nah ini ya, najis sedang seperti apa? Najis sedang ini contohnya apa ya? Jadi benda suci yang terkena benda najis dan bisa masih disucikan. Nah, yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis berat ya. Ini air atau ludah. Biasanya kamu terkena ludahan atau jilatan anjing ya, atau babi ya. Itu kamu harus menyiapkan ya, basuh seluruhnya itu dengan air ya. Kemudian untuk sela-selanya kamu bisa lakukan dengan tanah ya, media tanah. Nah ini ya. Jadi sekali lagi ya, untuk kamu harap ya perhatikan bagaimana kita dalam menjalankan ibadah ini harus terbebas daripada hadas dan najis. Nah itu ya, ingat, jadi jangan sembarangan ya. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak mensucikan diri ya. Kita sebagai umat muslim ya, beda dengan umat Kristen, umat Buddha, karena mereka tidak melaksanakan ibadah salat ya, seperti orang-orang atau umat muslim. Ya, ingat, karena apa? Biasanya Bapak perhatikan untuk usia kalian ya, usia SMA, biasanya kalian dalam hal mempelajari ilmu agama, baik itu di rumah, di pengajian, itu kalian sudah malas ya, jarang mengikuti lagi pengajian di masjidnya masing-masing. Padahal kalau kamu melakukan pengajian atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian di rumah, itu salah satu pondasi untuk mempertahankan ya keistiqomahan kita ya dalam hal beragama Islam. Ya, kamu bisa mempelajari fikihnya, jurumiyahnya, sapinahnya, kan itu manfaat untuk kalian.
Ya, biasanya untuk usia SMA jarang lagi mengikuti pengajiannya. Jadi itu Bapak harapkan ya Bapak harapkan nih untuk kalian bukan hanya masalah toharah, bukan hanya masalah bersuci. Ya, di dalam fikih itu bisa kita pelajari ya pengetahuan lain yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita selama di dunia, karena dunia ini adalah sementara, akhirat selamanya ya. Yang nanti kita tanya ya salah satunya adalah salat. Yang pertama itu kita ditanya oleh malaikat salat. Ya, salat kita apakah Pak, saya tidak pernah ketinggalan sholat, insya Allah saya masuk surga? Tidak, belum tentu. Ya, apakah dalam sholatnya itu kamu yang pertama rukun sholatnya itu kamu sudah benar? Ya, syarat sah sholatnya yaitu bagaimana cara wudhu kamu? Apakah wudhu kamu dalam hal melaksanakan sholat itu apakah sudah benar? Itu belum tentu. Sholat setiap hari yang kita lakukan belum tentu diterima atau tidak. Itu tergantung syarat sah atau syarat wajib sholatnya bagaimana. Nah itu ya, jadi itu banyak dari kita yang menyepelekan ya syarat sholat seperti ya taharah ini bersuci ya, wudunya asal-asalan ya, mandi besarnya asal-asalan, asal mandi dari ujung sampai ujung. Nah, itu banyak yang asal-asalan, tapi setiap perkara agama itu sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi jangan asal-asalan. Kalau kamu belum tahu, ini kan zaman modern ya. Kamu tinggal klik searching di Google apa yang kamu tanyakan tentang agama, bukan menanyakan hal percintaan ya, kamu tentang sinetron itu yang kamu pelajari. Coba ya kamu gali potensi pengetahuan dan agama kamu ya, supaya kamu tidak tersesat ya, supaya kamu istiqomah. Kamu paham, kalau sudah paham, kamu tinggal diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja mungkin ya. Banyak atau sedikitnya materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalaupun ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.